Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah zodiak Aries untuk tahun 2023? Sekali lagi ini general reading ya, tidak akan bisa resonate ke kalian semua. Ya, saya berharap sih resonate ke kalian semua ya, tapi secara logika pun nggak mungkin ke semua orang gitu ya, karena energi dari Aries itu banyak sekali. Semoga ini bisa menjadi alternatif hiburan untuk para sahabat Aries, dan semoga Aries ya diberikan kesehatan ya, kesehatan yang baik untuk tahun 2023, rezeki yang baik, keberuntungan yang baik ya, selalu dinaungi dengan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanakah general reading untuk Aries di tahun 2023? Akan saya bacakan general readingnya dulu. Saya shuffle dulu. Ada Two of Wands ya, ada Two of Wands. Ada Eight of Cups Aries ya. Ada The Empress. Ada Seven of Cups, ada King of Cups, ada Five of Wands, ada Page of Pentacles. Oke. Ada Princess ya. Ada Lioness, ada Lighthouse. Ada Connect with Crystals, ada Drink Tea, ada Sex. Oke, Sex ya. Oke, general reading. Sepertinya ini ke general reading ya, banyak sekali kejadian ya untuk Aries di tahun depan. Di sini yang pertama adalah Two of Wands. Ini biasanya berhubungan dengan kerjaan sih ya. Bisa berhubungan dengan aktivitas kalian sehari-hari, aktivitas penting di dalam keseharian kalian lah, bisa kerjaan atau sekolah atau kuliah gitu ya. Di tahun depan tuh mungkin kamu membutuhkan seseorang untuk membantu pekerjaan kamu. Kamu tuh tahun ini terlalu capek gitu ya untuk semua itu sendiri. Jadi sebaiknya tahun depan tuh ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Mungkin nge-hire orang ya, butuh pembantu lah, butuh asisten lah untuk melakukan pekerjaan kamu di setiap hari ya. Nah, di tahun depan saya merasakan untuk Aries tuh energinya memang energi negatif untuk kesehatan agak tinggi, tetapi untuk keuangan naik ya. Untuk asmara middle ya, tengah-tengah. Terus untuk masalah yang lain sepertinya energi negatif itu mungkin masalah kerjaan apa itu memang ada. Jadi ada permasalahan di pekerjaan kalian sepertinya, dan di sini ada Eight of Cups ya. Bisa jadi Aries ada yang melakukan meninggalkan pekerjaannya yang lama, dia melakukan pekerjaan yang baru. Jadi memang sepertinya di tahun depan tuh ada hal-hal yang tidak kamu inginkan terjadi, atau memang ada hal-hal yang belum ibarat cita-cita belum terkabul, ada beberapa keinginan yang belum terwujud memang ya. Jadi di sini juga dirimu mengalami dimana kejenuhan atau rasa capek. Di tahun depan tuh ada hal-hal yang bikin sedih, ada hal-hal yang bikin kecewa. Kalau saya rasakan di sini lebih ke kayak urusan emosi ya. Bisa jadi dengan urusan cinta, kamu lagi capek dengan pasangan kamu, lagi capek dengan seseorang yang membuat kamu sedih. Bisa jadi keluarga kamu ya. Di sini kamu tuh butuh rileks. Tahun depan tuh harus bisa perbanyak bikin kamu rileks. Jangan bekerja keras terus gitu ya. Jadi harus ada waktu untuk kamu beristirahat, harus ada waktu dirimu untuk bermeditasi, berbicara dengan Tuhan. Jadi harus, kenapa di sini ada connect with crystals ya. Jadi di sini tuh
diharapkan kamu tuh banyak mendekatkan diri sama Tuhan, biar kamu bisa menghadapi ujian-ujian di tahun 2023. Karena masyarakat seakan energi negatif kamu tuh tinggi, tetapi di bidang lebih ke perasaan. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu tuh kecewa, ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih, mungkin keluarga, orang-orang yang terdekat kamu. Ya di sini ada orang yang mengecewakan kamu ibaratnya gitu, jadi kamu sedih gitu. Kalau untuk urusan kerjaan kayaknya insya Allah baik-baik saja ya, maksudnya ada di sini ada Five of Wands, hati-hati memang di urusan kerjaan ya. Di sini ada Five of Wands ya, makanya kamu butuh seseorang yang membantu kamu, bisa jadi membantu untuk mengelola usaha kamu, membantu berpikir, membantu memberikan langkah-langkah yang bagus untuk usaha kamu, bisa jadi seperti itu. Karena di sini hati-hati, bisa jadi kamu akan ada seseorang yang menikung kamu tentang pekerjaan, ada seseorang yang mengkhianati kamu, atau ada seseorang yang ibaratnya maunya kerja sama kamu katanya, tapi ternyata tidak jadi. Jadi di situ bisa jadi kamu kecewa ya, ada hal-hal yang bikin kamu kecewa. Jadi harus hati-hati untuk saat ini ya. Jadi kalau mau melakukan apapun jangan terburu-buru, karena di sini kelihatan Aries ya, terlalu banyak yang dilakukan. Ibaratnya pekerjaan itu kamu gak hanya satu aja fokus, tapi banyak sekali yang kamu kerjakan. Usahanya banyak. Jadi akhirnya bercacaran membuang waktu kamu, sehingga manajemennya kurang bagus istilahnya gitu. Jadi lebih baik satu tetapi berkualitas. Setelah sudah berkualitas, setelah usaha kamu settle, kokoh gitu ya, maka kamu bisa melakukan usaha lagi karena kamu ini manajerialnya sudah bagus. Lah ini manajemen kamu belum bagus, tapi kamu banyak sekali yang kamu kerjakan. Jadi bercacaran di mana-mana sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi hati-hati untuk sekarang ya Aquarius, jika punya pikiran usaha lagi, oh ini ada ide lagi, semua kamu keluarkan, semua kamu kerjakan, itu juga tidak bagus. Kreatif oke, tapi jangan, harus ada manajemennya, harus ada ilmunya ya. Walaupun ide banyak tapi harus dikelola ya, jangan sampai kalian akhirnya terjungkal sendiri di sini ya. King of Cup dan ada di Empress. Mostly Aries di sini ada di Empress, berarti adalah banyak hal baik ya. Apapun yang terjadi pada kamu, apapun yang berat terjadi pada hidup kamu di tahun depan, ibaratnya semua pasti menghadapi ujian. Masih ya, tahun ini kalian masih menghadapi ujian, tahun depan masih oke. Cuman energi positif kamu lebih naik daripada tahun ini. Jadi bisa jadi karena ada di sini ada Princess, ada you can be your own knight. Jadi kamu tuh bisa mengatasi masalah kamu lebih dewasa lagi, lebih baik lagi, lebih matang lagi. Jadi kamu tuh nggak childish lagi, kamu tidak emosional. Jadi kamu tuh bijaksana, dewasa, dan bisa rasional dalam menyelesaikan masalah-masalah kamu. Ya, jadi tahun depan kamu memang sangat pekerja keras ya. Itu tadi seperti yang saya bilang, kamu tuh pekerja keras. Semuanya pengen kamu lakukan, tetapi harus di-manage, jangan melakukan lebih dari 2 pekerjaan ya. Jadi misalnya usaha tuh 2 aja cukup dulu untuk tahun 2023, biar kamu tidak mengalami sesuatu hal yang buruk untuk keuangan kamu ya. Jadi mungkin tahun 2024 oke, bisa, karena energinya kayak lebih besar. Tapi untuk tahun 2023 kamu harus settle dulu nih usaha yang kamu jalani di tahun 2022. Misalnya mungkin kamu usaha jualannya harus benar settle, stabil dulu, semuanya teratur. Jangan tiba-tiba ini baru kamu mulai, masih beberapa bulan atau 1 tahun itu belum bisa dibilang usaha itu settle sahabat ya. Jadi kalau memang sudah 2 tahun berturut-turut ini bagus omsetnya, itu kamu bisa melakukan lagi, cabang lagi. Jadi jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu ya Aries ya, ini ingat. Dan di sini ada Lighthouse. Jadi kayaknya Aries tuh banyak hati-hati di tahun depan, mungkin akan ada gangguan ya about barang yang punya pasangan nih, hati-hati. Mungkin kalian akan menghadapi masalah yang berhubungan dengan keintiman kalian bersama pasangan. Di sini akhirnya Aries ada godaan, hati-hati, ada godaan untuk Aries. Tapi di sini sebagian Aries saya rasa don't doubt your word ya. Di sini ada Lighthouse, banyak bersyukur.
Sebenarnya di tahun depan tuh Aries juga banyak bersyukur walaupun masih menghadapi ujian, tapi banyak yang bersyukur. Jadi ada hal-hal yang ternyata dia dapatkan juga di tahun ini, di tahun 2023. Walaupun juga masih banyak yang belum terrealisasi, tapi ada hal yang ibaratnya step by step tuh sudah mulai terrealisasi walaupun belum semua. Ya, jadi di sini ada I'm always enough. Jadi kamu memang harus banyak bersyukur. Dan memang banyak hal yang harus kamu syukuri tahun depan, dan hati-hati tentang kesehatannya ya. Bagaimanakah dengan karir? Ada Temperance ya. Ada Four of Wands. Ada King of Pentacles. Sambil 5 Chariot, ya, The Chariot. Dan ada Five of Cups. Jadi di sini karir itu bukan berarti ini untuk Aries yang punya kerjaan jadi karyawan atau di perusahaan, di sebuah instansi gitu ya. Ini bisa jadi karir itu usaha kalian gitu ya. Ini bisa berkembang ke situ. Jadi nggak harus yang punya karir seperti di kantoran aja, enggak ya ini. Jadi Temperance ini butuh keseimbangan yang seperti saya bilang tadi, butuh keseimbangan dari dalam juga dari pikiran kamu. Jadi harus diselaraskan kalau mau melakukan apapun, harus diselaraskan dan harus hati-hati biar bisa dirimu tuh tidak mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk hal-hal yang sebenarnya belum bagus untuk kamu lakukan. Untuk urusan kerjaan sebenarnya bagus. Di sini Four of Wands ya, jadi mulai settle, mulai ada kenaikan. Bisa jadi yang usahanya di tahun 2022 nggak begitu jalan, di tahun 2023 begitu jalan. Makanya saya bilang aura goldnya bagus untuk Aries tahun 2023. Berarti untuk urusan cuan lumayan bagus pemasukannya. Cuman energi negatifnya juga lumayan, hati-hati ya, harus banyak godaan. Biasanya energi negatif tinggi itu bukan berarti kamu mendapatkan musibah, enggak. Biasanya banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang karena uang banyak nih, hanya pengen ini gitu. Nah, itu yang harus bisa ngerem nih Aries ya. King of Pentacles nih ya, seperti yang saya bilang bahwa urusan uang besar, usaha yang kamu lakukan, kerjaan kamu menghasilkan uang yang sangat besar. Beda dengan tahun 22. Jadi rezeki kamu lebih besar di tahun ini. Five of Cups. Nah, nih kan. Di sini ada diingatkan lagi, kamu bisa jadi kecewa dengan seseorang yang berhubungan dengan kerjaan kamu. Akan ada sesuatu yang mengecewakan dari sesuatu yang lagi kamu kerjakan. The Chariot. Ya, di sini harus ada keseimbangan lagi. The Chariot ini mengingatkan bahwa hidup itu memang hitam dan putih itu selalu berdampingan. Tetapi kita sama Tuhan dikasih ilmu, dikasih intuisi, dikasih banyak pelajaran ya. Makanya kita harus bisa berpikir dulu, mau bertindak berpikir dulu, jangan keburu-buru. Untuk urusan pekerjaan don't worry, nggak khawatir. Tetapi hati-hati untuk tawaran-tawaran yang menggiurkan, lebih baik kamu keep uang kamu untuk kamu. Dan untuk kamu sendiri ada pikiran nih macam-macam nih, pengen punya usaha banyak, di-keep dulu. Jalani yang ada dulu. Jangan sampai kalian tersandung ke sesuatu yang sebenarnya kesalahannya kalian sendiri. Terlalu gegabah, terlalu meringankan, terlalu menganggap sepele suatu masalah ya. Jadi oke lah, pasti ini berhasil seperti ini, nggak mesti. Terkadang seperti kita punya usaha nih, buka franchise nih, cabang lagi gitu misalnya. Ini tidak akan selancar yang utama seperti itu. Jadi ini harus settle dulu. Baru kamu buka cabang baru, seperti itu ya analoginya. Bagaimanakah keuangan untuk Aries? Ada Five of Cups. Nah, ini muncul lagi ya. The Hierophant. Ada Wheel of Fortune. Ada The Star. Ada Six of Pentacles. Nah, di sini ya, di sini Five of Cups muncul lagi. Ini diingatkan lagi, jangan di sini kamu akan mengalami sebuah kekecewaan, sebuah kesedihan tentang uang yang kamu keluarkan. Mungkin tidak seperti ekspektasi kamu.
Jadi di sini kamu galau, kamu sedih. Dan makanya tadi saya bilang kamu tuh butuh sharing dengan seseorang. Di sini ada hierophant, seseorang yang berpengalaman, seseorang yang bisa ngasih solusi ke kamu. Kalian pasti punya dong seseorang yang kamu anggap lebih berpengalaman dari kamu, yang biasa kamu buat sharing-sharing, atau guru spiritual lah ibaratnya, atau bisa teman yang memang punya pengalaman yang lebih bagus dari kamu. Jadi mau melakukan apapun, mau mengeluarkan uang seperti usaha yang besar atau melakukan hal tentang uang nih, apalagi kalau untuk makan, untuk ini kan kebutuhan setiap hari ya, tapi ini sesuatu yang besar, bisa jadi gitu, usaha baru atau sesuatu invest baru gitu ya, seperti itu harus kamu pikirkan dulu di sini, karena bisa jadi kamu akan mengalami sebuah kekecewaan, sebuah kesedihan tentang sesuatu yang kamu lakukan. Untuk uang, nah di sini ada Wheel of Fortune. Penuh dengan keberuntungan sebenarnya, Mas. Saya bilang pemasukan mungkin oke, tetapi Aries harus bisa memanage keuangannya dengan baik. Karena takutnya brol boros gitu ya. Brol nggak difikirkan. Karena ini uang nih ngaruh lagi bagus-bagusnya. Ingat, nggak setiap tahun seperti itu, nggak setiap hari seperti itu, harus benar-benar pintar. Makanya di sini disarankan untuk Aries bersedekah. Ada Six of Pentacles ya. Jadi gini, kalau sudah punya rezeki besar nih, misalnya kamu dapat rezeki besar, ada suatu hal yang terjadi di kerjaan kamu sehingga penghasilan besar. Dalam hari itu misalnya dapat 100 juta nih misalnya, kamu harus sedekah nih. Jangan 100.000 sedekahnya, kalau bisa 2 juta ya. Kalau bisa jangan sesuai syariat kalau muslim ya. Tahu diri lah, 100 juta kalau bisa sedekahnya ya jangan 100.000 atau jangan 1 juta, kalau bisa 2,5 juta mungkin ya, lebih bagus, biar itu bisa memberikan energi positif terhadap uang kamu. Jadi kamu tuh kayak nggak bernafsu lebih terhadap uang kamu, akhirnya kamu kayak oke, bijaksana dalam memanage keuangan kamu. Jadi orang bersedekah itu tadi lagi-lagi dia tuh bisa kasih rem ya, apa yang harus dia lakukan ya. Jadi dia belanja sekian, oh yang di saving sekian. Jadi jadi benar-benar kamu tuh akhirnya nggak ada pikiran-pikiran yang oke, ya belanjanya sekian kayak bingung gitu, enggak. Pada saat saya itu kebiasaan kalau dapat rezeki langsung sedekah, baru saya memikirkan ini untuk apa. Seperti gaji misalnya dari YouTube, saya sedekahkan dulu. Ini ya, baru saya minta petunjuk sedekah berapa ya, saya tanya hati saya, oke, secara logika gini rezeki. Jadi saya lebih ke kayak menghitung dengan tahu diri, tidak dengan hitung-hitungan syariat ya. Kalau di muslim 2,5% gitu, tidak, karena malu kalau 2,5% terlalu sedikit gitu ya. Jadi itu saya pakai hati saya, kayaknya pantasnya sekian nih, malu sama Tuhan kalau ini gitu ya. Nah seperti itu. Jadi besar untuk uang di sini sebenarnya, harapan untuk uang Aries tuh besar banget. Di tahun depan tuh rezeki kamu lumayan bagus, makanya di sini harus sharing, harus hati-hati, dan harus jangan lupa bersedekah untuk setiap bulannya mungkin gitu ya. Setiap bulan dapat gaji, dapat pemasukan, mau dapat ini, mau dibagi-bagi, sedekah dulu, disedekahin dulu, biar dirimu bisa membagi dengan bijaksana, mengatur dengan bijaksana. Jadi bersedekah itu kayak lebih memberikan dirimu, kayak minta ilmu sama Tuhan ibaratnya gitu. Dengan kamu mengeluarkan uang, itu bentuk doa yang kamu tuh keluar uang, sehingga sama Tuhan dikasih kebijaksanaan dalam kamu memanage keuangan kamu. Loh, analoginya seperti itu ya. Jadi untuk keuangan oke, bagus banget. Ada Wheel of Fortune, kamu penuh keberuntungan. Jadi apa-apa yang kamu lakukan tuh berhasil, bisa jadi. Tetapi godaannya bisa jadi kamu keluar terlalu banyak. Jadi hati-hati. Kalau misalnya mau ada tawaran yang menggiurkan, yang bikin air liur menetes, juga hati-hati. Takutnya fata morgana. Bagaimanakah dengan pesan semesta? Ada time to play ya, ada Wheel of Fate ya, ada Perseverance leads to fortune. Nah di sini oke. Di sini ada Way of Fate, let fate be your guide ya. Jadi keberanian kamu, kekuatan kamu, ketegaran kamu, kekokohan jiwa kamu itu yang akan membimbing kamu di tahun 2023. Apapun ujian pasti akan ada. Jadi jangan takut dengan ujian itu, sahabat ya. Di sini diingatkan bahwa selama kita hidup,
kita akan menghadapi ujian ya. Baik itu jenderal, baik itu presiden pasti akan menghadapi ujian ya. Baik yang tingkat rendah, warga negara yang tingkat rendah pun akan menghadapi, semua lini, semua masyarakat, semua orang akan menghadapi ujian. Tidak ada yang tidak menghadapi ujian. Dan ingat, sama Tuhan dikasih sesuai porsinya masing-masing. Dan makanya di sini let faith be your guide. Jadi kekuatan kamu yang memberikan memberikan nafas di dalam hidup kamu. Kekuatan kamulah yang bisa mengarahkan langkah kaki kamu itu untuk berjalan. Sehingga kamu masih tetap kuat berjalan walaupun mungkin kamu menghadapi ujian yang sangat berat. Time to play, make time to dance and play. Di sini diingatkan sebenarnya ada waktu, jangan kerja terus, jangan ngoyo terus. Ada waktu, spend your time untuk liburan mungkin, atau untuk menyenangkan diri gitu ya. Menyenangkan diri boleh, harus ya, karena kita bekerja keras untuk diri kita. Beli baju boleh, beli ini boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ada perseverance di sini ya. Memang kamu benar-benar kerja keras. Di tahun depan adalah tahun dimana Aries kerja keras, lebih keras lagi, karena dia yakin bahwa kerja keras ini akan membawa keberuntungan untuk dia. Itu benar, bahwa keberuntungannya juga tidak bisa tiba-tiba ada kejadian orang itu diem aja, ada dapat keberuntungan mah ada. Tapi kan tidak semua orang ya. Kemungkinan itu ada, tetapi tidak selalu begitu. Jadi kita memang untuk menjemput keberuntungan kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha terus dan tidak pantang menyerah. Dan Aries saya yakin tidak pantang menyerah ya. Orangnya pantang menyerah ya, bukan tidak pantang menyerah, bahasanya saya salah. Orang yang selalu ibaratnya gigih, orang yang selalu ulet, Aries itu seperti itu. Apalagi ya, sudah tidak ada, punya hati-hati ya. Bagaimanakah dengan asmara? Ada yang single, ada coffee cups. Jadi yang single gini, yang single tuh sudah waktunya dirimu untuk membuka hati, sudah waktunya dirimu untuk membuka diri. Jadi di sini harus membuka peluang untuk bisa berteman dengan siapapun, siapa tahu di situ ada jodoh kamu. Karena di sini ada kamu akhirnya di tahun 23 itu akan ada date dengan seseorang. Ada beberapa orang ngajak ngedate kamu, dan bisa jadi yang tahun depan yang single ini, Aries single, bisa dapet jodoh. Bertemu dengan jodohnya, bisa jadi kamu akan tunangan di tahun depan atau menikah di tahun depan ya, amin. Karena energinya saya melihat memang yang single akan banyak bahagianya. Untuk cinta, ini ya, untuk cinta. Bagaimanakah yang berpacaran? Yang berpacaran di sini ada mirror. Nah, saling introspeksi. Sepertinya yang berpacaran ini walaupun sudah lama berpacaran, kayaknya masih kerja keras untuk saling memahami satu sama lain ya, karena di sini ada hammer. Kayaknya yang berpacaran bisa jadi broken heart ya, bisa jadi rencana-rencana yang dia tulis atau yang dia inginkan di tahun 23 kayaknya banyak gagalnya. Bisa jadi karena kalian ternyata tidak bisa saling match, tidak bisa menyatu dengan visi misi kalian, pikiran kalian beda gitu ya, otak kalian benar-benar berbeda, nggak bisa disatukan sama sekali. Malah banyak pertengkaran di tahun 2023 untuk yang pacaran ya, belum nikah ini ya, yang pacaran itu banyak pertengkaran, banyak masalah sekali, sehingga akhirnya bisa jadi sangat sedih karena mungkin bisa jadi dia akan putus dengan pacarnya ya. Ini tidak semua tidak semua Aries ya sahabat ya. Bagaimanakah yang menikah? Di sini yang menikah ada unconditionally loving, giving and receiving affection, sudden change ya, ada surprise. Nah, jadi memang beberapa Aries mengalami butuh banyak ngobrol sama pasangannya, butuh banyak bercengkerama dengan heart to heart gitu ya. Benar-benar di sini memang mungkin perlu sesuatu hal yang menjernihkan pikiran Aries ini ya, karena bersama pasangannya di tahun 2022 yang menikah ini memang banyak sekali pertengkaran yang akan terjadi di antara kalian berdua. Entah itu pertengkaran tentang ngomongin uang, tentang ini, jadi kayak banyak salah paham. Jadi hati-hati, saya melihat api karena ya, jadi banyak sekali sesuatu yang bikin shock, banyak sekali yang bikin sesuatu yang bikin kalian tuh
banyak hal-hal yang berubah di antara hubungan kalian. Semoga yang banyak berubah tidak baik ini ada jalan keluar ya. Ini tidak semua Aries, sahabat, tidak semua Aries sama. Nah, di sini memang kuncinya adalah bagaimana kalian bisa saling menahan satu sama lain. Pada saat pasangan itu lagi up ya, emosinya, kalau bisa kamu diem. Itu cara salah satunya biar tidak terjadi bom. Ya, kalau kalian sama-sama up-nya, ini akan meledak ya, akhirnya tidak akan baik. Karena PR kita menikah adalah bagaimana kita bisa memahami, mengerti kekurangan pasangan kita. Jangan terlalu menuntut untuk pasangan kita menjadi seperti kita. Terkadang kita lupa, ya saya sendiri juga gitu ya. Kadang kita lupa, kita mengharapkan pasangan itu seperti yang ada di otak kita. Padahal Tuhan tuh ngasih, dia sudah sepakat terbaik. Ya mau nggak mau harus diterima. Tidak mudah memang, makanya pernikahan itu ibadah yang paling tinggi ya, karena tidak mudah kita dalam menjalani itu. Kita benar-benar dari latar belakang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Kita disatukan sama Tuhan hanya dengan cinta satu, padahal perbedaannya 100 ibaratnya. Kita disatukannya satu dengan cinta. Nah ini cinta. Cinta itu apa? Saling memberi dan menerima. Kita tidak hanya memberi aja, hanya mau diberi aja, tapi kita juga harus bisa menerima pasangan kita memang kekurangannya seperti ini. Gimana nih? Nah, ini PR kita untuk menyelesaikannya. Bisa kok diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang bisa diubah dengan doa, dengan usaha kita. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah, misalnya mendoakan suami atau istri, gitu ya. Semua itu memang harus didoain seperti itu. Jadi tidak harus kita biarkan nggak cocok terus cerai, tidak semudah itu. Ya udahlah, ada apa ya, kalau memang ini sepakat terbaik, sudah, kita harus bisa bersabar dan kuat menerima seseorang yang banyak apa ya, kekurangannya itu yang tidak kita inginkan ya. Memang kekurangan, namanya kekurangan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Di sini kalau kalian bisa bertahan, saling menerima, saling memberi, saling menerima kekurangan masing-masing, maka insya Allah bisa bertahan. Tetapi kalau ini tidak bisa, bisa-bisa ada sesuatu yang terjadi. Kesehatan untuk Aries, tekanan darah tingginya hati-hati ya, karena banyak emosi, banyak marah, jadi banyak mikirnya terlalu kenceng, jadi tekanan darah tingginya naik, kolesterolnya juga naik ini ya, lebih kolesterol ya, banyak kolesterolnya ini, hati-hati tahun 2023 untuk Aries, kolesterol semuanya. Terus sesuatu yang berhubungan di kaki, mungkin akibat kolesterol bisa capek-capek di kaki. Terus jangan makan pedas. Kurangi makan pedas untuk Aries karena ambeien bisa kambuh. Ya, energi negatifnya itu di ambeien di daerah bawah perut. Itu sih lebih banyak yang itu yang menonjol ya. Warna yang bagus untuk kamu adalah warna merah, warna oranye, warna yang nyala-nyala ya. Warna yang nyala-nyala cocok sama Aries. Mungkin memang lagi menggebu-gebu dan mungkin lagi banyak hal yang dia harus butuh semangat dengan warna-warna itu. Jangan memakai warna yang terlalu pucat ya, dan itu bisa menaikkan energi negatif kamu. Hari yang bagus itu hari Minggu ya Aries ya. Tanggal yang bagus untuk tahun depan adalah tanggal 7 untuk Aries, tanggal 7 sama 23. Semoga itu menjadi hari yang luar biasa untuk kalian ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.